1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menginformasikan ya, bukan melaporkan. Saat ini kita sedang berada di taman yang indah di daerah Bintaro, tepatnya di Kebayoran Residence untuk persiapan acara pengajian pra pernikahan Mbak Miselia dan Bang Irsyal. Kita mohonkan kepada Allah semoga acara pengajian ini nanti sukses dan lancar tanpa halangan suatu apapun. Didukung oleh Adams Catering Service and Wedding Consultant. Kita doakan juga untuk acara pernikahannya esok hari. Mudah-mudahan juga tidak ada halangan suatu apapun dan semuanya bisa terlaksana sukses dan lancar. Semangat, sehat, manfaat selalu. Bismillahirrohmanirrohim. Selalu semangat, siap, dan semuanya terjadi dengan baik dan lancar, berkah, mantap. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan di Huriku kepada seluruh jamaah baik dari keluarga ataupun kerabat yang sudah tiba di kediaman agung Bapak Wardana untuk acara pengajian pranikah. Disilakan berkenan memasuki ke ruang utama. Yang akan berada di ruang utama adalah jamaah wanitanya dulu, sedangkan untuk yang prianya berada di kursi-kursi yang berada di halaman. Silakan semuanya berkenan masuk.
yang area ini kosong berarti ke sebelah sana ya. Ya, masuk. Mereka mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudrikum kepada seluruh jamaah baik dari keluarga ataupun kerabat yang sudah tiba di kediaman Bapak Wang Wardana. Terima kasih sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami di acara pengajian pra pernikahan yang insya Allah mengawali rangkaian mata acara pernikahan Mbak Nazira Miselia Wardana dengan pria yang dipilihnya yaitu Mas Muhammad Ilsyar Ridwan. Semoga pria yang dipilihnya ini Allah ridho untuk menjadikan imam yang terbaik bagi Mbak Nazira Miselia Wardana. Dan kami masih menunggu jamaah keluarga ataupun kerabat yang masih berada di luar untuk jamaah wanita berkenan bergabung masuk. Sedangkan untuk jamaah pria disilakan berkenan mengambil posisi duduk pada kursi-kursi yang tersedia di area teras. Sesaat lagi insya Allah acara akan segera kita mulai sambil kita menantikan kehadiran Bapak Ustadz Haji Ahmad Ridwan LCMA. Kami mengundang kembali, barangkali masih ada jamaah wanita yang berada di luar berkenan bergabung masuk. Silakan, masih bisa areanya untuk dapat bergabung masuk dan insya Allah acara akan segera kita mulai. Selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum kepada seluruh jamaah baik dari keluarga ataupun kerabat yang sudah tiba di kediaman Agung Bapak Wang Wardana untuk acara pengajian pra pernikahan Mbak Nazira Miselia Wardana. Terima kasih sudah berkenan hadir. Insya Allah acara akan segera kita mulai dan kami mempersilahkan kembali, barangkali masih ada yang berada di area luar, utamanya untuk jamaah wanita berkenan bergabung memasuki ruang utama. Kembali kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudrikum kepada seluruh jamaah. Kita mengundang hadir sahibul bait, yaitu Bapak Wang Wardana bersama Ibunda Fanda Roshita yang akan mengajak sang putri tercinta yaitu Mbak Nazira Miselia Wardana untuk bergabung bersama-sama kita. Selamat datang Mbak Nazira Miselia Wardana. Silakan berkenan menuju ke posisinya bersama orang tua tercinta. Dan kami mengundang saudara inti dari Mbak Nazira juga saudara dari orang tua dapat bergabung berada di posisi kanan Bapak yang prianya. Silakan. Ya. Yuk, yang cowok sana. Ya, selanjutnya monggo yang putri berdua, ibu dari Ibu Fanda dan ibunda dari Bapak Wang Wardana. Ya, monggo silakan berkenan menuju ke tempat duduk yang tersedia. Monggo kita tunggu yang satu lagi. Alhamdulillah sudah hadir bergabung bersama di tengah-tengah kita.
Hadirin yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini Jumat tanggal 24 Muharram 1445 Hijriah atau insya Allah bertepatan dengan tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di kediaman agung Bapak Wang Wardana di Kebayoran Residence Cluster Kebayoran Teras, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, di dalam acara pengajian pra pernikahan untuk Mbak Nazira Misalia Wardana yang insya Allah akan menikah dengan pria yang dipilihnya, yaitu Mas Muhammad Ilsyar Ridwan. Semoga Allah ridha atas keputusan ini, dan pria yang menjadi pilihannya semoga menjadi pilihan Allah juga, menjadi imam yang terbaik untuk diri Mbak Nazira, keluarga, dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wang Wardana beserta keluarga besarnya, yang kami hormati Ibunda Fanda Rosita bersama keluarga besarnya, yang kami hormati segenap keluarga ataupun kerabat, serta calon mempelai yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan untuk sang suri tauladan, manusia utama, pemimpin dunia dan akhirat, Habibullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa. Juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Acara pengajian pra pernikahan adalah bagian mata acara dari seluruh rangkaian acara pernikahan Mbak Nazira dan Mas Ilsyar. Kita bermohon kepada Allah semoga acara ini dalam rahmat, berkah, dan keridhaannya. Ada baiknya kita kembali juga memohon dan terus memohon, karena tiada daya upaya kecuali Allah sang pemiliknya segala kekuatan. Kita meniatkan acara ini tentu dengan niat yang baik. Insya Allah akan kita laksanakan dengan langkah, tindakan, dan perbuatan yang baik, juga dengan perkataan yang baik. Tiadalah kata yang lebih baik kecuali nama Allah. Mari kita sama-sama mengawali acara ini dengan mengucapkan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memperoleh hikmat suasana, juga untuk memohon rahmat, keberkahan, dan keridhaan Allah, marilah sama-sama kita menyimak kelantunan pembacaan ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Qori Akhi Rinaldi Fatlai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terjemahan Al-Quranul Karim Surah An-Nisa ayat 1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan
Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Terjemahan Al-Quranul Karim, Surah Ibrahim ayat 40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Al-Quranul Karim, Surah Ibrahim ayat 41. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua yang berada di sini tergolong hamba-hamba Allah yang bertambah keimanan tatkala menyimak lantunan ayat-ayat Allah dengan khusyuk dan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan menyimak kata sambutan sebagai pengantar, karena dari seluruh rangkaian mata acara pernikahan Mbak Nazira Miseria Wardana dan Mas Muhammad Ilsyar Ridwan, ini adalah acara yang pertama. Tentu saja keluarga sudah menyampaikan rencana itu kepada seluruh para sepuh, orang tua dan keluarga lainnya, memohon restu, memohonkan agar dengan tulus ikhlas dibantu, mohon dalam doa kepada Allah. Juga insya Allah telah mendoakan para leluhur yang telah mendahului kita. Maka dalam kesempatan ini agar menjadi lega, hendak disampaikan oleh Bapak Wang Wardana berkenan menyampaikan kata sambutan. Ini nanti boleh disampaikan oleh Bapak Wang Wardana sendiri atau nanti boleh dilanjutkan ditimpali oleh Ibu Fanda Rosita. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kesempatan pada acara pagi hari ini, yang merupakan acara yang sangat menggembirakan buat keluarga kami. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, kesehatan jasmani, rohani, kesempatan serta nikmat rasa bahagia, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah kami dalam acara pengajian pernikahan anak kami pada hari ini tanpa kekurangan satu apapun. Selanjutnya sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, yang mana beliau telah membawa agama Islam dan menyebar luas sampai ke pelosok dunia,
serta tentunya para sahabat dan pengikutnya, dan kita semuanya yang selalu teguh memegang sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Sehingga kita dapat mengetahui yang mana ajaran yang meridho dari Allah dan mana yang dinyukai olehnya. Dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamat nanti, ya, amin ya rabbal alamin. Saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih sekali lagi yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadiran di tempat kami, dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Acara pengajian pernikahan ini dari anak kami ini merupakan wujud syukur kami, sekaligus memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga agar kelak rumah tangga anak kami dapat sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kami sadar bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga tidaklah selalu mulus. Banyak onar dan duri dalam perjalanan pernikahan. Untuk itu nanti tentunya kami akan mohon dari Ustadz kami yang mungkin insya Allah dalam perjalanan, Ustadz Ahmad Irfan, agar nanti Ananda Nazira Michelle Wardana dan juga calon suaminya yaitu Muhammad Rizal Ridwan memiliki bekal dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak. Untuk itu, dan Nazira Michelle Wardana, tidak ada ucap yang bisa kami berikan selain doa terbaik dari ayah dan bunda. Semoga besok acara pernikahanmu berjalan lancar, baik dan berkah. Keberkahan yaitu bagaimana merawat dan menjaga keluarga untuk tetap sakinah, mawaddah, dan warahmah di tengah segala ujian kehidupan yang senantiasa datang menghadap. Semoga Allah senantiasa menguatkan dan juga menjadikanmu pribadi terbaik bersama suami kelak. Selanjutnya saya mewakili keluarga besar juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyediaan tempat maupun jamuan yang kami hidangkan kurang berkenan di hati para tamu undangan sekalian. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga acara pengajian pernikahan anak kami hingga prosesi pernikahan besok dapat berlangsung dengan baik, dan semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang luar biasa dari Bapak Wang Wardana, barangkali dari Ibu Fanda mau ada tambahan. Berarti karena suara Ibu Fanda sedang bermasalah, berarti beliau menyampaikan dalam bahasa kalbu. Hadirin yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, sambil menantikan kehadiran Bapak Ustadz Haji Ahmad Ridwan LC.ME, kita melangkah ke mata acara berikutnya, yaitu dialog istizan. Jadi agar menjadi kemantapan bagi Mbak Nazira Michelle Wardana yang akan menjalani suatu prosesi yang akan menjadikan statusnya bertambah, yang semula Mbak Nazira hanyalah putri dari Bapak Wang Wardana dan Ibu Fanda Rosita. Selanjutnya Mbak Nazira akan bertambah status nantinya menjadi istri dari Mas Muhammad Ilsyar Ridwan, dan ini bukan proses yang mudah untuk dijalani, membutuhkan kesiapan mental yang luar biasa. Dan dalam kesempatan ini juga tentu saja Bapak Wang Wardana dan Ibu Fanda Rosita juga ingin bisa merasakan kelegaan hati dan kesiapan di dalam melepaskan sang putri tercinta. Tidak bohong dan tidak boleh disangkal, karena katanya terutama seorang ibu ketika menyaksikan putrinya menikah, yang tampak di hadapannya bukan sosok putri seusia sekarang ini, bukan sosok putri nyata saat ini,
yang tampak di dalam pandangan batin beliau adalah ketika sosok yang sekarang menikah itu sedang dilahirkan waktu itu. Beliau ingat semuanya kejadian ketika bayi mungil itu dilahirkan. Maka saat itulah berbagai rasa yang berkecamuk, ya tentu saja. Maka selanjutnya sebelum kita mendengarkan tausiah, kita akan memberikan kesempatan kepada Mbak Nazira akan menyampaikan dialog istizan kepada orang tua tercinta. Ya, silakan bersimpul. Aku menghadap untuk memberikan hormat yang baik kepada kabinet ini. Mohon maaf atas semua kesalahan yang pernah Michelle berbuat sama suami ini. Jadi dulu Michelle selalu merepotkan Mami Debbie, selalu rewel, selalu nakal, dan selalu membuat berat pikiran buat Mami sama Debbie. Andaikan ada perintah atau hukuman untuk bisa menebus semua kesalahan itu, insya Allah Michelle siap untuk melakukannya. Dan sebagai bekal untuk bagian Michelle yang berniat akan memulai hidup berumah tangga, Michelle mohon jadikan doa dan restu dari Mami dan Debbie juga keluarga semua, serta ya Allah juga bisa saya terima. Mohon doa dan restunya Mami dan Debbie. Terima kasih. Anda bisa lihat saya selaku ayah dan atas nama kami juga memberikan restu dan tentunya doa semoga dalam prosesi pernikahan besok bisa berjalan dengan baik, lancar dan penuh dengan barokah. Dan tentunya itu adalah baru merupakan awal dari perjalanan hidup baru kami nanti bersama suami, dan kami tentunya dari keluarga selalu mendoakan semoga keluarga tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan tentunya kami sangat berbahagia sekali dengan adanya pernikahan tersebut, walaupun tentunya kami merasa ada sesuatu kehilangan tentunya, tapi merupakan awal dari proses bahwa dalam kehidupan ini setiap manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Semoga Allah selalu memberkahi dan memberikan petunjuk jalan yang benar dan yang lurus buat kalian semuanya, dan nantinya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak keturunan kalian juga anak yang soleh dan solehah. Dan semoga hubungan kami, hubungan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah selalu memberkati kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dari mama
Tidak. Oke. Sudah disampaikan dialog ya, Mbak Nazira kembali di tengah untuk diambil foto dulu, boleh di fotografer diambil foto dulu, posisi duduk dulu ya, foto dan video boleh ambil. Selamat pagi, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurik kepada Bapak Ustadz Haji Ahmad Ridwan LC.MA. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di acara pengajian pra pernikahan Mbak Nazira Misalia Wardana yang insya Allah esok hari akan menikah dengan Muhammad Ilsyar Ridwan dari keluarga Bapak Muhdarman. Kita mohon rahmat, keberkahan dan keridhaan Allah, dan pada kesempatan ini insya Allah akan menjadi pembekalan bagi Mbak Nazira Misalia Wardana. Kita sama-sama menyimak tausiah. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawana wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah di hari yang penuh berkah, di hari penghulu di antara hari-hari dalam sepekan, Allah membuat kita di tempat ini untuk menjadi saksi atas niat baik saudara kita melepas masa lajangnya untuk berumah tangga yang menjadi sebuah upaya kita menggenapkan din kita, agama kita. Kata Rasulullah SAW, maka barang siapa yang telah menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya, hendaknya dia mencari setengah lainnya. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal ajarannya. Saya pertama mohon maaf lahir batin. Saya baru selesai tadi 9.30. Terus posisi mobil saya terkunci di parkiran itu. Jadi banyak mobil yang menghalangi dan supir-supirnya itu nggak ada. Kebayang ya. Akhirnya saya tadi minta tumpangan kepada tetangga di Kebayoran sebelah. Kebayoran apa ya? Ya, sebelah berarti. Nah, itulah alhamdulillah saya asbab jadi datang terlambat. Tapi ala kulli hal mungkin itu yang dicatatkan Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi ya, bahwa saya akan datang membuat ibu bapak menunggu, gitu ya. Mohon izin dan maaf lahir batin. Pak Wang dan keluarga yang Allah muliakan, dalam kesempatan hari ini sebenarnya ingin mengingatkan kembali kepada diri saya pribadi dan kita semua yang hadir yang lebih dulu membina rumah tangga. Karena bagaimanapun setiap kali datang ke tempat di mana nasihat disampaikan, mutiara hikmah ya disajikan, itu selalu menurut saya yang pertama adalah untuk para pembicara ya. Untuk para pembicaranya. Dan saya ingat sekali saat saya masih kuliah diminta untuk mengisi hal yang sama seperti ini. Saya bilang, kenapa mau mengundang saya yang belum berstatus berkeluarga, gitu kan? Saya cuma akademisi, saya belum praktisi. Tapi waktu itu ya, maka saya katakan, pernahkah Bapak Ibu mendengar kajian tentang alam kubur yang dimana ustadznya belum pernah meninggal? Ya, jawabannya pernah. Ya, berarti pendekatannya adalah pendekatan, metodenya adalah metode wahyu atau ilmu. Pagi jelang siang hari ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama kepada Mbak Nazira ya, dan calonnya tadi saya kaget ada Ridwannya juga ya.
gitu. Maka saya ingin katakan berumah tangga itu yang pertama niatkan karena Allah. Kalau niatnya bukan karena Allah, pasti dia rapuh. Tidak ada yang membuat kita mampu bertahan selama kita berniat karena Allah. Ya. Ada orang karena maaf kekayaannya, karena ketampanan atau kecantikannya, atau karena kegagahannya, nanti semua itu hilang pula niatan. Tapi kalau karena Allah, dia akan langgeng, dia akan tegak. Ma indallahi baq. Apa yang ada karena Allah, apa yang ada di sisi Allah, dia akan langgeng abadi. Jadi pertama sekali saya ingin katakan, niatlah karena Allah dalam berumah tangga. Ustaz, saya sudah berumah tangga 20 tahun. Dulu kayaknya salah niat. Enggak apa-apa, tajdidun niat. Perbaharui niat kan penting. Ya kan? Sebagaimana para ulama mengatakan, jika dalam pelaksanaan ibadah kita hadir niat itu, ya, niat yang tidak baik, maka segera luruskan lagi. Atau di awal dari ibadah kita mungkin niatnya salah, tapi setelah dapat ilmunya kita perbaharui, kita perbaiki menjadi lebih baik. Maka niatlah karena Allah, itu yang pertama. Maka lillah, man kana lillah, kana Allahu lah. Siapa yang ada atau apa yang ada karena Allah, Allah ada untuknya. Itu dulu yang pertama adalah man kana lillah, kana Allahu lah. Yang ada karena Allah, Allah ada untuknya. Setiap kali nanti kita akan melalui detik-detik yang berdetak dalam rumah tangga kita, pasti ya kita akan lalui babak-babak itu. Maka kana lillah, kana Allahu lah. Kalau dia ada karena Allah, Allah pasti ada untuknya. Itu pegangan betul dalam hidup. Makanya saya ingat sekali waktu saya melamar istri saya katakan, mau nggak menerima lamaran ini dengan catatan kita menikah ini karena Allah, tujuannya untuk mengurus agama Allah. Kalau enggak, saya bilang saya mau cari yang lain. Waktu itu, ya kan? Akhirnya karena diterima, mau, alhamdulillah, berarti sama-sama. Karena Allah kita menikah ya. Saya bilang, sehingga niat kita sebaik-baik niat dan sekuat-kuatnya niat dan sekuat-kuatnya landasan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat? Segala sesuatu itu karena niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan diganjar dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, pasti sejak pertama kali dia niatkan tadi, dan sejak dia berubah statusnya menjadi suami atau istri, saat itu langsung apa? Langsung jalan argon. Sama kalau kayak kita buka apa? Taksi. Mana Bu? Mana Pak? Oh iya. Jalan kan argo kan? Buka pintu berapa? Sekian ribu gitu ya. Sama. Saat niatnya karena Allah, sejak itu pula lah pahala niat kita jalan. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah karena Allah, maka ingat, sebaik-baik teladan dalam semua urusan adalah Rasulullah. Jadi nggak perlu menengok kiri kanan untuk melihat siapa figur, teladan, sosok, tokoh, panutan. Rasulullah SAW semata yang paling cocok buat kita. Posisikan kita ini sebagai suami, lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi suami. Posisikan kita sebagai ayah, lihat bagaimana menjadi ayah terbaik untuk anak-anaknya. Kalau beliau sebagai menantu, lihat bagaimana posisi beliau sebagai menantu bagi para mertua. Ini luar biasa. Makanya kalau orang Barat mengatakan nobody's perfect ya in the world, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, kita berani mengatakan ahsanun nasi khalqan wa khuluqa Rasulullah. Manusia yang terbaik bukan cuma akhlaknya, tapi fisiknya juga. Bukan cuma fisiknya, tapi akhlaknya juga. Saya katakan nggak perlu banyak buku yang kita miliki atau kita baca sebenarnya untuk sukses rumah tangga. Lihat aja buku yang mengkaji tentang bagaimana Rasulullah membina rumah tangga. Ya, ada orang susah payah untuk menjadi pengikut dan pengagum Marley sampai nggak ramah sekian tahun misalkan. Ada yang kayak gitu. Ada orang yang mencoba untuk meneladani siapapun tokohnya, ya. Michael Jackson kah, atau sekarang yang sedang terkenal Cristiano Ronaldo,
buat kita yang ingin menjadikan rumah tangga ini adalah jalan menuju jannah, ada figur yang telah mendapatkan garansi. Saya tanya ibu-ibu, kalau beli kasur cari garansi pernya yang berapa tahun? Beli spring bed yang seumur hidup kan? Iya. Betul ya? Ini Rasulullah telah dijamin sama Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, surat 33 ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kita yang menjadikan Rasulullah teladan, Allah langsung katakan, bagi mereka yang berharap berjumpa dengan Allah, bagi mereka yang percaya hari akhirat, dan bagi mereka yang mengingat Allah sebanyak mungkin, teladan terbaik Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Coba nih, rumah tangga nggak ada yang nggak bunyi. Makanya dulu waktu saya ngajukan mohon izin sama emak, saya bilang, Mak, saya panggilan kecil saya Yuwan gitu ya, Mak, Yuwan mau nikah. Emak cuma tanya, emang udah ada calonnya? Belum sih. Waktu itu saya bilang gitu, belum. Loh, kok belum ada calonnya? Yang penting emak ridho dulu, restuin dulu saya. Ya udah, emak ridho, emak restuin. Ya, sudah dibilang gitu, baru saya coba cari, karena setelah itu pusing juga, siapa ini? Udah kadung ngomong sama emak kan, emak sudah kasih izin, tapi saya belum punya calonnya waktu itu. Nah, maka saya katakan, pada saat emak tanya itu, emak kasih pesannya gini, Wan, emak saya sekolahnya nggak tinggi, SMP aja. Wan, orang nikah itu katanya sama seperti meletakkan piring atau mengangkat piring dari tumpukannya tanpa ada penghalangnya. Piring beling ya, bukan piring plastik ya, atau piring rajut apalagi. Kata emak, saya ulangi, orang menikah itu sama seperti meletakkan atau menaruh piring dari tumpukannya itu tanpa ada tisu, tanpa ada penghalangnya, kain-kain. Sehati-hati mungkin, bunyi nggak? Pelan-pelan kita taruh piring itu, bunyi nggak? Bunyi. Pelan-pelan kita angkat, bunyi nggak? Bunyi. Artinya apa? Tidak ada rumah tangga yang tidak disertai oleh adanya dinamika di dalamnya. Bahkan rumah tangga Rasulullah. Ya. Bagaimana nanti pada saat terjadi dinamika itu, kita nggak kaget karena kita sudah meneladani dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana Rasulullah menanggulanginya. Makanya saya katakan, setelah niat ikhlas karena Allah, teladan terbaik Rasulullah SAW. Ya. Rugi rasanya kita sudah dapatkan berita dari Allah, rugi rasanya kita sudah dapatkan info dan kabar terbaik. Saya izin ganti kaki ya, gitu ya. Rugi rasanya kalau ternyata kita sudah dapat bocoran dari Allah, terus kita nggak ambil itu info. Ibu aja nih, ada bazar gitu ya, atau besar-besaran ya, flash sale gitu ya. Oh, lihat berapa itu diskonnya, 80%, nyerbu loh gitu. Ini sekarang dapat info terbaik dari Allah, teladannya adalah Rasul. Sudah jangan pernah bergeming untuk, maaf, ngelirik kiri kanan untuk jadi teladan kita. Tidak. Apa kata Rasulullah? Untuk para suami, khiyarukum khiyarukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian yang terbaik untuk keluarganya. Lebih rinci Rasulullah mengatakan, dinarun anfaqtahu, satu dinar yang kau infakkan li ahlika, untuk keluargamu. Saya ulangi, dinarun anfaqtahu li ahlika, satu dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, itu lebih baik daripada dinar yang keluarkan untuk berjihad di jalan Allah. Itu seperti itu. Dalam aksi dan tatanan teknisnya Rasulullah mengatakan apa? Idza ta'imta, jika kau makan, fa'at'imuha, kau juga kasih dia makan. Wa idza tasaita faksuha, jika kau mengenakan pakaian, beli pakaian, belikan juga dia untuk istrimu atau keluarga. Sampai segitu teknisnya Rasulullah kasih ajaran kepada kita. Jadi jangan sampai nanti cerita doang, tadi ayah makan durian enak banget nih. Enak banget. Malah nggak sampai nggak cuci tangan kadang-kadang. Masa sih ya ini itu kalau nggak percaya gitu ya. Nggak gitu. Jadi kalau kita makan, istri ikut makan. Betul nggak Bu? Kecuali ibu emang nggak suka. Itu lain lagi ceritanya, nanti babnya adalah poin ketiga ini saya sampaikan. Jadi
Kata Rasulullah teknisnya, kalau kau makan, at'imuha. Kalau kau kenakan pakaian, faksuha. Sampai segitunya kata Rasulullah SAW. Nah, untuk yang statusnya istri, Rasulullah SAW cuma katakan 4 aja anak tangga yang menuju surga. Gak banyak, cuma 4. 1, idza shallatil mar'atu khamsa, jika istri salat 5 waktu dijaga. Yang kedua, wasamat syahra, dia puasa Ramadan dilaksanakan. 3, wa hafizat farjaha, dalam riwayat wa hasanat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kesuciannya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taati suaminya. Apa maksud dia taati suaminya? Ada yang lebih rinci lagi. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan oleh beliau, yaitu salah satunya adalah jika kau pergi, artinya kau tidak ada karena kau sedang safar, kau sedang kerja di luar rumah, maka dia jaga kehormatanmu, dia jaga hartamu. Tuh, ya Masya Allah ya. Enggak malah dia bukakan pintu buat orang lain. Sampai seperti itu ajaran agama kita. Nah ini ya, jadi kalau mau lihat teladan Rasulullah sudah sebaik-baiknya teladan. Baik, poin ketiga, saya cuma ngomong sampai 5 poin saja. Poin ketiga adalah yang dikatakan oleh para ulama, at-ta'aruf bit-tafahum. Nikah itu untuk coba saling mengenal dan memahami. Maka ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Ibu ya. Tuh. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf dulu, baru sayang enggaknya setelah itu. Jadi ta'aruf dulu. Oh, dia begini. Sudah kenal, coba memahami. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Apa yang dia senang, apa yang dia tidak senang. Pahami betul. Karenanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rasa Rindu, maka ada 4 sebenarnya rumusan orang mencintai. Yang pertama, mencintai apa. Yang kedua, siapa yang dicintai oleh kekasih. Yang ketiga, membenci apa dan siapa yang dibenci oleh kekasih. Bisa diulang Ibu? Satu apa? Mencintai apa. Yang kedua, dan siapa yang dicintai kekasih. Yang ketiga, membenci apa. Dan keempat, dan siapa yang dibenci oleh. Ini maaf ya, ada hal kecil tapi bisa jadi besar kalau tidak dipahami dari awal. Dia pikir nih jaim, begitu sudah menikah tukang kentut, gimana? Itu kan enggak terdelivery dengan baik di depan, ya kan? Kadang pasangan nggak suka, ya kan? Itu nggak paham juga kan? Itu harus dijaga baik-baik. Mencintai apa dan siapa yang dicintai kekasih, membenci apa dan siapa yang tidak disukai atau dibenci oleh kita. At-ta'aruf bit-tafahum. Coba saling mengenal untuk coba saling memahami. Gitu ya. Oh dia, karena kan didikannya beda. Pak Wang mendidik anaknya beda, ya. Mas Ridwan dididik oleh orang tuanya beda. Coba saling memahami. Nah, yang selanjutnya yang keempat, kata para ulama adalah yang dikenal dengan tabadulul ata. Apa itu tabadulul ata? Yang dikenal dengan istilah saling memberi. Memberi ini nggak mesti materi, ya. Karena jauh kadang-kadang pemberian imaterial itu jauh lebih berharga daripada pemberian materi. Ada maaf orang-orang yang dikenal dengan istilah hari ini tidak diperhatikan karena apa? Bukan tidak diberi uang, bukan tidak diberi modal belanja, bukan, tapi tidak diberi perhatian. Dalam buku, mungkin ibu-ibu sudah hatam buku ini, bapak-bapak juga, 5 Love Languages. Sudah pernah lihat sampulnya belum? Sampul buku itu sudah pernah lihat? Belum ya? Pernah, alhamdulillah. 5 bahasa cinta itu diantaranya sediakan waktu untuk pasangan. Sesibuk apapun harus ada waktu untuk, ya kan? Quality time. Yang kedua ada namanya word of affirmation. Ada bahasa pujian. Iya kan? Kenapa sayang? Jangan cuma 5 tahun pertama. Begitu jatuh, kenapa sayang? Itu 5 tahun pertama. 5 tahun kedua,
Kamu lihat nggak sih? Dari 5 tahun ketiga mata ditaruh di mana? Jangan begitu ya. Word of affirmation itu penting. Rasulullah sampai memanggil istrinya dengan kalimat ya Umayyah, wahai istriku yang pipinya kemerahan, gitu kan? Itu ada kata-kata pujian. Yang ketiga dalam bahasa cinta itu ada yang dikenal dengan art of, ya itu dia. Jadi servis yang dilakukan Rasul kepada keluarganya, kata Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Jadi kalau ada perbuatan Aisyah di rumah, Rasulullah ikut serta pasti. Lagi nyapu, Rasulullah ikutin, bantu. Bahkan dalam sirah kita baca, Rasulullah kan pernah jahit sendiri kan? Pernah jahit sendiri. Saking bagaimana beliau ingin bantu. Sebenarnya ibu-ibu perlu diketahui, nyapu, ngepel, bersih-bersih, cuci piring itu tugas suami semua. Ya. Semua itu tadi saya ulangi, nyapu, ngepel, bersih-bersih, nyuci piring, nyiram tanaman, itu tugas suami. Tugas istri apa? Cuma satu, taat kalau diperintah suami. Ya, kalau suami bilang, saya tolong. Yang keempat apa coba? Yang keempat apa? Tadi kan, tabadulul ata yang disebut dengan memberi tadi. Memberi itu tadi. Ya, kalau kita seandainya, maaf ya, agak kering cara kita dalam bermuamalah dengan istri, dengan suami. Karena pemberian itu nggak mesti hadiah dalam bentuk kado ya. Enggak. Receiving gifts itu nggak mesti dengan apa yang selalu mewah, enggak. Kadang ada orang cukup, maaf gitu ya, dia pengen yang dia inginkan itu apa, itu aja selesai. Apalagi ibu kan nggak perlu sekarang macam-macam kan. Ya, yang penting saldo e-commerce-nya nggak boleh kosong ya. Salah ya. Kayak gitu itu. Nah maksud saya, ini yang disebut oleh para ulama tabadulul ata, yang keempat ini. Dan yang kelima, jangan lupa untuk saling mendoakan. Ini hak paling penting. Suami di luar mendoakan istrinya, yang di rumah, istri yang di rumah mendoakan suami. Itu harus ada dalam rumah tangga. Kenapa? Karena kuatnya kita sampai hari ini karena pasangan kita ya membungkus kita dengan doa terbaik. Bukankah Ibrahim pernah khawatir meninggalkan istri dan anaknya di lembah tandus yang tidak tumbuh apa-apa di sana? Tapi apa kata Hajar? Allahu amaraka biha. Apakah Allah yang memerintahkan dirimu wahai suamiku untuk pergi meninggalkan kami di tempat ini dan kau pergi ke Palestina? Jawabnya apa? Iya. Maka pergilah. Pergilah karena Allah. Pergilah secara baik-baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Masya Allah ya. Didoakan oleh istrinya, suaminya mendoakan istrinya. Indah nggak begitu rumah tangga? Tapi doanya yang baik. Karena ada orang doanya jahat, doanya nggak baik. Gitu ya. Ini 5 ya. Niat karena Allah, teladannya Rasulullah, ta'aruf. Coba saling mengenal untuk saling memahami, saling memberi hadiah. Hadiah tidak mesti ya berupa harta, berupa yang mewah enggak. Dan yang terakhir adalah saling mendoa. Kalau ini ada bismillah. Ya, til jannah. Mudah-mudahan sampai surga. Wallahu taala alam. Doa terbaik dari saya untuk calon keluarga baru ini ya. Semoga selalu asmara. Apa itu asmara? As-sakinah, al-mawaddah, ar-rahmah. Gitu. Bukannya samara tapi asmara. Semoga asmara, as-sakinah, al-mawaddah, ar-rahmah. Ya, sampai akhirnya ya semuanya dikatakan oleh malaikat Rabbana wa adkhilhum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, masukkanlah mereka dengan orang tua, dengan pasangan dan keturunan mereka ke dalam jannah, insya Allah. Itu saja, dan kita akhiri dengan doa ya. Kita doakan semoga besok ya insya Allah diberi kelancaran ya, diberi kemudahan, diberikan keberkahan. Itu yang lebih penting, karena
semua itu dua pertama tanpa keberkahan adalah kesia-siaan. Astaghfirullahaladzim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بذنوبنا نبوء لك بنعمتنا علينا. اللهم يا الله آتي نفوسنا تقواها. اللهم يا الله آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنزل السكينة والرحمة والمودة علينا أجمعين وخاصة للمتزوجين للعروس والعريسة. اللهم ألف بينهما. اللهم ألف بينهما. اللهم ألف بينهما في الدنيا والآخرة. اللهم أنزل لهما رحمة وسكينة ومودة وطمأنينة يا رب العالمين. اللهم اجعل لهما زواجهما أقرب إليك ويجعلهما هذا السبيل للتقوى، هذا السبيل للتقوى، هذا السبيل لمرضاتك يا رب العالمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Saat ini sedang mengabadikan foto. Setelah itu nanti Bapak Ustadz Haji Ahmad Ridwan LCME berkenan menuju ke area hidangan menikmati hidangan makan yang disediakan. Kita berikan kesempatan keluarga untuk foto bersama Mbak Nazira Miselia Wadana. Setelah itu menuju ke area hidangan menikmati hidangan makan yang disediakan. Monggo yang menuju ke tempat makan juga. Kami menyampaikan terima kasih yang sudah selesai berfoto langsung menuju ke area hidangan menikmati hidangan makan yang disediakan. Terima kasih atas semua doa. Dan dengan mengucapkan alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara pengajian pernikahan untuk Mbak Nazira Miselia Wadana yang esok hari akan menikah dengan Mas Muhammad Ridwan. Mudah-mudahan acara rangkaian pernikahan senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terlibat di dalam acara baik tokoh ulama ataupun sampai tamu undangannya senantiasa terjaga dalam keadaan sehat tanpa sesuatu apapun, tanpa gangguan sakit apapun, lingkungan suasana mendukung, tidak hujan, tidak banjir, tidak angin, tidak becek, tidak macet, yang dapat banyak isinya banyak. Terima kasih, silakan semuanya menuju ke atas hidangan. Selamat menikmati hidangannya dan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga juga mohon maaf. Saya selaku pembawa acara bekerjasama dengan tim dokumentasi dan tata suara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Insya Allah kita mencoba lagi lain waktu. Aidul Haram Wabidul Tauhid Hidayah Wabidul Hidayah. Saya terkumpul dan kasih rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.